Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang garis-garis besar Al-Quran, yaitu akidah, ibadah, al-wa'du wal-wa'id, dan yang terakhir akhlak. Dan yang pertama tentang akidah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Akidah menurut bahasa Arab berasal dari kata aqadaya aqidu uqdatan wa aqidatan, yaitu yang artinya ikatan atau perjanjian. Pembahasan akidah mencakup 4 pembahasan. Yang pertama tentang ilahiyah atau ketuhanan, yaitu membahas yang berhubungan dengan Allah dari segi sifat-sifatnya, nama-namanya, dan af'al Allah, dan itu semua wajib dipercayai oleh makhluknya. Yang kedua tentang nubuat atau kenabian, yaitu membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kenabian. Yang ketiga, ruhaniyat atau kerohanian, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam. Yang keempat, samiyat atau masalah-masalah yang hanya didengar dari syara, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan kehidupan di alam barzah, di alam akhirat, alam kubur, dan tanda-tanda hari kiamat. Ada beberapa tingkatan akidah. Yang pertama, tingkat ragu atau taklid, yaitu yang berakidah hanya karena ikut-ikutan saja dan tidak mempunyai pendirian sendiri. Yang kedua, tingkat yakin atau ilmi, yaitu orang yang berakidah atau sesuatu dan mampu menunjukkan bukti, alasan atau dalilnya, tapi belum mampu menemukan atau merasakan hubungan kuat dan mendalam antara objek dengan data atau bukti yang didapat. Yang ketiga, tingkat ain al-yakin, yaitu orang yang berakidah atau meyakini secara rasional, ilmiah, dan mendalam dan mampu membuktikan hubungan antara objek dan bukti. Yang keempat, tingkatan hak al-yakin, yaitu berakidah atau meyakini sesuatu di samping mampu membuktikan hubungan antara objek dengan bukti secara rasional, ilmiah, dan mendalam, juga mampu menemukan dalam pengalaman ajaran agama. Baik, saya akan menjelaskan garis-garis besar isi Al-Quran poin kedua, yaitu ibadah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu abida ya'budu abdan ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Sedangkan pengertian ibadah secara terminologi atau istilah adalah para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai berikut: mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniah dan melaksanakan segala bentuk syariat hukum, akhlak, dan segala tugas hidup atau kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas pribadi, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hakikat ibadah, yaitu ibadah adalah tujuan hidup, melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya sebagai bentuk cinta, syahid di jalan Allah, dan takut. Maksudnya, tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah harus dibangun atas 3 dasar. Pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mendahulukan kehendak, perintah, dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang apabila terdapat dalam seseorang, niscaya ia akan mendapatkan manusia iman, yaitu bahwa Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain, bahwa ia tidak mencintai seseorang melainkan semata karena Allah, dan bahwa ia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Ada 3 aspek fungsi ibadah dalam Islam. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dan yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Ruang lingkup ibadah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ibadah secara umum atau ghairu mahdoh, yaitu segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya, belajar, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Yang kedua, ibadah secara khusus atau mahdoh, yaitu ibadah apa saja yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Jenis ibadah yang termasuk mahdoh misalnya toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji.
Berikut merupakan syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas, yaitu karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Yang kedua ittiba, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga meninggalkan riya, artinya beribadah bukan karena malu kepada manusia dan supaya dilihat oleh orang lain. Dan yang keempat bermuraqabah, artinya yakin bahwa Allah itu melihat dan selalu ada di samping kita sehingga kita bersikap sopan kepadanya. Hikmah dari ibadah ialah menjadikan manusia yang disiplin dan bertanggung jawab. Di antara keutamaan ibadah adalah yang pertama, ibadah mensucikan jiwa dan membersihkannya dan mengangkatnya ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Yang kedua, manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya, bahkan sangat darurat membutuhkannya karena manusia secara tabiat adalah lemah, fakir atau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak ada yang dapat menenteramkan dan mendamaikan serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan hakiki yang ia lakukan kecuali ibadah kepada Allah semata. Yang keempat, ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Yang kelima, seorang hamba dengan ibadahnya kepada Rabb-nya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap, dan rasa cemas kepada mereka. Dan yang terakhir, bahwasanya ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan. Yang ketiga adalah al-wa'du wal-wa'id. Nah, apa sih al-wa'du itu? Al-wa'du merupakan sebuah ayat nas Al-Quran yang mengandung janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan ganjaran yang baik, pahala, surga kepada hambanya yang taat. Adapun contoh ayat Al-Quran yang termasuk ke dalam al-wa'du adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dapat kita ketahui bahwasanya dalam ayat tersebut Allah menjanjikan kepada hambanya yang selalu berbuat baik dan taat kepadanya, Allah akan memberikan surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Yang selanjutnya adalah mengenai al-wa'id. Nah, al-wa'id itu apa sih? Al-wa'id merupakan ayat nas Al-Quran yang mengandung ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang tidak taat akan diberikan azab dan siksa yang pedih. Adapun contoh ayat Al-Quran yang mengandung al-wa'id adalah Quran Surah Al-Bainah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Dari ayat tersebut juga sudah jelas bahwasanya Allah memberikan ancaman bagi orang-orang kafir ahli kitab dan orang-orang musyrik yang menentang kitab-kitab Allah. Mereka akan ditempatkan di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Saya akan menjelaskan tentang akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata al-khuluq yang artinya tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat. Sedangkan secara istilah, akhlak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai akhlak jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, perbuatan tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Artinya, jika perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali saja, maka belum bisa dikatakan sebagai akhlak. Yang kedua, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan mudah
tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan karena sebuah paksaan atau sebelumnya dipikirkan terlebih dahulu, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Sehingga jelas bagi kita selaku umat Islam, akhlak kita harus berpatok kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam akhlak. Pertama ada akhlak mahmudah, yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Contohnya sopan santun, jujur, dermawan, husnudon, dan lain-lain. Yang kedua ada akhlak mazmumah, yaitu perbuatan buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Contohnya syirik, ujub, takabur, riya, hasud, dan lain-lain. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.